Tidur 8 jam itu konsep siapa? Hah? Kan harus tidur 8 jam katanya, ya. Itu bukan konsep Islam. Itu konsep orang Yahudi kata beliau. Maka beliau itu tidurnya 3 jam cuman. Menulis terus. Insya Allah udah ribuan eksemplar, ribuan lembar yang dia tulis. Subhanallah, guru kita, ustadz kita di Pekanbaru. Najia TV, meniti jalan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Umar bin Khattab, pemirsa Najia TV, azinlahu wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada. Kembali rasa syukur dan puji yang setinggi-tingginya kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah kepada kita semua. Kembali kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam melanjutkan kajian yang rutin kita laksanakan. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa pada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah, menyampaikan amanah sehingga yang mengikutinya akan selamat dan orang yang menyelisihinya akan celaka. Maka salah satu kebahagiaan kita adalah insya Allah, dan kita doakan semoga hidayah ini senantiasa ada dalam hati dan jiwa raga kita setelah kita ditunjuki dengan nikmat yang tidak bisa kita tebus dengan harta yang mahal, yakni hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat di atas nikmat dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang harus kita senantiasa bersyukur, tentram jiwa kita. Semakin kita mengenal sunnah, seharusnya jiwa kita tenang menghadapi problematika kehidupan dunia ini, karena kita dibimbing di atas wahyu, dibimbing oleh Allah dan ditunjuki oleh Rasulullah SAW. Maka jalan yang terang berada di depan mata kita. Maka pertahankan nikmat ini, karena mempertahankan hidayah ini sangat sulit. Memperjuangkan mencari hidayah sulit, tapi mempertahankan hidayah di atas sunnah ini lebih sulit lagi. Maka ikhwah sekalian, salah satu bentuk untuk memupuk jiwa raga kita, hati kita ini adalah kita hadiri majelis ilmu, datangi guru-guru kita, dengarkan nasihat mereka. Inilah yang akan menenteramkan jiwa kita. Karena ini nikmat yang tidak akan diperoleh oleh saudara-saudara kita yang lain, yang hanya mereka mengkaji dan mentelaah tetapi tidak sampai masuk ke dalam hidayah ini.
Maka ini yang kita syukuri, kita paham dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang kita senantiasa mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beragama itu betul-betul paham. Maka banyak dalil hafal tidak menjamin kita akan tegak di atas sunnah, kecuali dibimbing dan dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di majelis ilmu bukan kehendak kita, tapi Allah yang berkehendak untuk menghadirkan kita di majelis ini. Maka ini yang harus kita bersyukur. Banyak saudara-saudara kita yang punya keluasan waktu, banyak diberikan nikmat, semua perbendaharaan, bahkan tidak ada lagi kekurangan. Tetapi untuk mendatangi majelis-majelis ilmu sangat berat bagi mereka terasa. Sehingga tidak ada menghadiri majelis, tidak ada mengunjungi masjid, dan hampa dunia ini, sementara mereka memperturutkan hawa nafsu yang tiada kunjung akan mendapatkan apa yang mereka tuju. Maka ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihatkan diri kita sendiri dan kita semua, jangan sampai bosan kita duduk sesaat dan sejenak di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantar kepada kita semua dalam kajian ini. Dan sebagaimana biasa kita melanjutkan kitab yang kita bahas, yaitu 33 kiat untuk meraih khusyuk di dalam solat. Pembahasan terakhir kita telah membahas di poin ke-21, yaitu larangan bagi kita untuk menjauhi hal-hal yang akan merusak atau mengurangi hati kita khusyuk dalam solat. Dan antara yang telah kita jelaskan yaitu tidak boleh memakai pakaian yang bergambar, dan kita mendahulukan makanan yang telah dihidangkan kalau kita beriringan waktu disuguhkan makanan dan waktu solat dikumandangkan. Maka yang kita dahulukan adalah untuk menyelesaikan hajat kita untuk makan. Itu yang pembahasan yang terakhir. Karena kita lanjutkan hal-hal di poin ke-22, yaitu hal yang harus kita hindari agar kita mendapat meraih khusyuk di dalam solat. Yang ke-22 adalah alla yusalliya wa huwa hakinun au hakibun. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia jangan solat dalam keadaan hakin atau hakib. Apa itu hakin dan hakib? Nah, ini kita jelaskan nanti. Tidak diragukan lagi bahwasanya di antara yang akan menafikan solat, ya, mengurangi khusyuk kita dalam solat seseorang itu adalah yaitu waqad hasarul baul awil ghaid, ya, yaitu dia merasakan sesak buang air kecil atau sesak buang air besar. Nah, ini hasarul baul awil ghaid. Jadi kalau kita terasa menjelang solat atau solat sudah ditunaikan, maka segera putuskan solat untuk berwudu. Jangan ditahan. Ini adalah salah satu hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan. Jangan kita paksakan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam Ibnu Majah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu wa huwa hakinun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang di antara kita untuk salat dan dia dalam keadaan kondisi hakin, yaitu menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Ikhwas sekalian, mungkin Allah, ini hadis sahih, ya, dan juga dikatakan dalam Sahih Jami', ya. Sementara al-hakib yaitu habisul ghaid. Ini hakin buang air kecil, hakib itu buang air besar.
Nah, barang siapa, kata Syekh, hasulallahu dzalika fa alai ayyadhaba ilal khala liqada'i hajatahu walau fa innahu ma fatahu min salatil jamaah. Nah, apabila kondisi ini kita jumpai ada datang kepada kita, ya, hendaklah di antara kita itu untuk pergi menuju hammam, ya, menuju kamar mandi, menuju toilet, ya, untuk menyelesaikan hajatnya, walaupun, ya, nanti konsekuensinya dia meninggalkan sholat jamaah. Nah, ini dia. Walaupun nanti kalau dia berwuduk itu tidak lagi dapat sholat jamaah. Ya. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Sahih Al-Jami', ya, dalam Sahih Al-Jami' dikatakan, "Idza arada ahadukum an yadhhabal khala wa qamatis shalah falyabda bil khala." Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian ingin pergi ke kamar mandi atau ingin pergi ke toilet atau ke WC, sementara solat mau didirikan atau akan ditegakkan solat, wa qamatis shalah falyabda bil khala, maka hendaklah dia segera menuju al khala. Apa itu? Toilet. Ya, dia tinggalkan. Nah, terkadang ini ikhwah sekalian dimuliakan Allah, nanti kalau kita berwuduk, ya, tahan aja lah dulu, nanti tinggal jemaahnya, sehingga ini akan menyebabkan kita tidak khusyuk lagi dalam melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sudah ada gangguan, ya, sudah ada hal-hal yang akan membuat pikiran kita tidak fokus lagi kepada sholat yang kita kerjakan. Ini tercabang dia. Maka ini agama kita, syariat kita, hal-hal yang akan mengganggu ketentraman, mengganggu khusyuk kita ini dibuang, disingkirkan. Ya. Begitulah bagaimana kita menjaga agar solat kita betul-betul khusyuk. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bal innahu idza hasala lahu dzalika athna as-shalah fa innahu yaqta'a salatahu liqada'i hajatahu thumma yatatahhar wa yusalli li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini kata Syekh. Bahkan apabila dia merasakan sesak itu ketika sedang sholat. Tadi kita mau sholat, enak. Awak ke sholat tadi, tibo, keraso-raso. Itu kadang-kadang, ya, karena ini hadis sahih dikatakan kalau kita berwudu itu syaitan meniup, maaf ya, dubur salah seorang kita itu agar rasa-rasa taraso buang angin, enggak. Ini disai, bab supaya konsentrasi kita terganggu, pecah pikiran kita. Ini di sini. Ini kalau was-was, ya, maka seperti yang telah kita kaji terlebih dahulu, kalau belum keluar angin atau belum ada bau, maka lanjutkan sholat. Karena itu was-was atau was-was dari syaitan. Nah, kalau sebenarnya betul-betul terasa sama kita, maka segeralah menuju sholat, menuju khala, menuju tempat toilet atau kamar mandi. Itu sekalipun itu kita rasakan waktu kita sholat. Beko bala cara awak di muko, jemaah banyak di belakang. Bolehkah kita melangkahi jemaah atau melewati jemaah? Maka ini dibolehkan karena sutrahnya sholat jamaah itu adalah imam. Maka boleh kita, ya, lewat di depan kaum muslimin yang sholat berjamaah. Maka segera putuskan. Ini untuk agar tidak terpecah konsentrasi kita untuk sholat. Liqada'i hajat thumma yatatahhar, kemudian dia segera bersuci, ya, segera berwudu. Ya. Jangan tergesa-gesa, kok tinggal lo, kok jemaah enggak, bau wudu capek-capek lah. Sini tidak sempurna wudu kita.
Wa asbighil wudu ila makarih. Hasan tenang. Tidak boleh kita tergesa-gesa atau terburu-buru. Kok lah sarakaat kuah. Wakajan pai ke WC capek, kemudian wuduk lo capek-capek. Nah, wuduk tidak sempurna, ini salah satu syarat tidak sahnya solat kalau wuduk tidak sempurna. Maka kita sempurnakan wuduknya, tenang. Akan ikut Pak dari sebagian saudara kita kok, kalaulah terangga komat nyolari, tidak takut tinggal kok, lari sehingga kita lihat lah apa tuh sesak napasnya waktu menjumpai imam. Nah, ini tidak boleh. Kita lakukan tenang. Al-ajalatu minasyaitan. Perbuatan tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Maka kita tenang menghadapi. Khudu. Tidak boleh kita tergesa-gesa. Ya. Karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan dari syaitan. Maka kita pergi ke toilet, duduk dengan wuduk yang sempurna, bersuci, kemudian datangi lagi jamaah. Kalau yang dapat, itu kita lanjutkan, kita sempurnakan solat itu. Kalaupun kita tidak lagi menjumpai imam, tapi selesai solat itu naikkan, kita tetap mendapat pahala jamaah. Walaupun imam sudah mengucapkan salam. Nah ini. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ya juga sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. La salata bihadri ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Nah, ini hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian solat ya dengan datangnya makanan. Tidak ada solat kalau makanan sudah dihidangkan. Kalau kita kupas pada pertemuan sebelumnya enggak. Kalau tiba makanan, tiba kalau menerancak kalau wak sedang makan terkena solat atau sedang solat terkena makan, itu ada pula istilah. Itu bukan itu landasannya ya. Tapi hadisnya ini, kalau sudah datang dihidangkan makanan, maka kita segera makan. Nah, ini sunnahnya. Bapak itu beko lah sedang sholat awak, takkan lo makan. Nah, apalagi nanti sambanya agak lama. Mulai kambing misalnya, nah. Iko yo kan, nunggu sambian kulai lama loh, jadi pacah pengana kan, tidak kusuk dalam solat. Maka Rasul Allah mengatakan, Rasulullah SAW menegaskan makan dulu. Paling mudah syariat kita lah, tak? Itu ilmu yang harus kita senantiasa dapatkan ikhwas sekalian. Tidak ada sulitnya kita menjalankan ibadah. Itulah yang menyulitkannya. Kadang dek semangat, modal semangat, makananlah taidang kuah. Hati buazan, tinggal sedoyo, ya, ditinggal makanan yang terhidang tadi. Itu butuh ilmu. Maka agama kita kok tidak dibangun dengan perasaan, tapi dibangun dengan dalil. Dengan dalil kita akan tentram beribadah. Kalau tidak was-was tafira. Nah ini ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala huwa yudafi'ul akbathan, dan dia jangan pula ya mengerjakan solat padahal dia dalam keadaan kondisi sesak. Akhbathan, dua najis, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Al-akhbathan. Nah, jika terasa dia awak buang air, terasa sasa atau buang air besar, BAB, maka segerakan putuskan solat, berwuduk dengan wuduk yang sempurna, tenang, kemudian datangi lagi jemaah solat. Nah, ikhwati yang Allah Subhanahu wa taala, itu dia ya. Poin yang ke-22,
agar kita dalam solat tadi betul-betul khusyuk dalam mengerjakan solat, tidak terganggu kita dengan hajat ya yang kita dapatkan ketika itu. Nah, kemudian kita masuk poin ke-23. Poin ke-23. Allah yusalliya wa qad ghalabahun nu'as. Jangan dia mengerjakan solat sementara dia diperangi dengan kantuk. Maksudnya apa itu? Dalam kondisi yang mengantuk yang sangat parah. Atau terlalu mengantuk. Lah mengantuknya pas saja solat. Ya. Terkadang itu nanti dalam kondisi kita tidak boleh mengerjakan solat. Apa landasannya? Hadis dari Anas bin Malik ya berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'asa ahadukum fis shalah falyanam hatta ya'lama ma yakul." Kecik Nabi, kalau salah seorang di antara kalian itu mengantuk dalam solat, hendaklah dia segera tidur sampai dia paham mengetahui apa nan inyo baca. Kau dipaso jo solat ya, beko tak kama-kama apa ni baca beko. Kadang Al-Fatihah lah selawat apa? Tasahud akhir terbaca ya kan. Itu. Maka iko yang banyak kita jumpai waktu kita kalau salat tarawih berakhir kira tu. Mengantuk nak. Segera tidur, jangan dipaksakan. Atau lain solat tahajud malam. Matu mengantuk, awak pasu jo untuk solat. Pasu solat. Takbir pertama. Itulah tergantung di pasojo. Kadang-kadang ndok tahu apa yang kita baca. Maka ini tidak boleh. Dilarang kita untuk solat. Apa kita lakukan? Tidur. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fal yanam. Maka hendaklah dia tidur. Tapi kalau tidurnya tu panjang, lagi kira tu. Ya. Sampai subuh, itu berarti tahajudnya enggak bisa. Tapi kalau kita niatkan insyaAllah enggak tahajud, insyaAllah jago tu. Jago, itu enggak lah nikmat. Jadi kalau lah lai kita merasakan itu, Bapak ikhwas sekalian, enggak lai apa sih dia? Baca doa itu jam malam terakhir jago. Itu nikmat. Ya, syukuri karena Allah yang berkehendak kita untuk solat qiyamul lail. Separah-parahnya kita latih. Nah, tapi kalau Allah berkehendak dijagonya kita malam tu. Tapi kalau lah terangan tuak mana, jangan dipasukan untuk solat. Kecuali kondisi kita tu lah fit. Beruduk dulu. Kalau lah beruduk awak asal itu tak kantuk je lai. Segera tidur. Tapi kadang mereka Pak ikhwas sekalian lah terjaga jam 2 jam setengah 3. Apa ikan WC-nya itu tidur balik. Beko lah. Jam-jam mampik beko solat tahajud. Kiranya jago pas orang azan. Kalau bisa, kalau lah jago kita jam setengah 3 atau jam 3 itu segera kita usahakan untuk solat. Jadi menurut pakar ahli kesehatan, ya, kita tidur tu 3 jam. Yang wajib malam tu. Jam berapa tu Pak ikhwas sekalian? Jam sabaleh, jam 2 baleh, jam 1. 3 jam tu harus tidur.
Sesuai disampaikan oleh Ustaz kita tentang sesuai pakar kesehatan yang kita baca. Disitulah kita harus tidur, hati kita limpa kita sadunya di situ butuh istirahat. Jadi kita tidak boleh bertanggang begadang jam itu. Kalau lewat dari jam 1 atau jam 2 kita sudah bangun sampai subuh pun ya tidak lagi masalah. Jadi yang 3 jam itu harus tidur. Ini juga ustadz kita, guru kita, ya. Tidur 8 jam itu konsep siapa? Hah? Kan harus tidur 8 jam katanya, ya. Itu bukan konsep Islam. Itu konsep orang Yahudi kata beliau. Maka beliau itu tidurnya 3 jam cuman. Menulis terus. Insya Allah sudah ribuan eksemplar, ribuan lembar yang dia tulis. Subhanallah, guru kita, ustadz kita di Pekanbaru. Kalau awak tidur berapa jam? Membaca buku kita berapa lembar sehari? Kalau beliau menulis tuh. Itu memang butuh perjuangan nih kawan sekalian, ya. Apalagi konsep itu tidak benar, ya. Jadi saudara-saudara kita yang bertanggang begadang tiap malam tu hendaklah 3 jam tadi diperhatikan. Ikut dia lama mau bola sampai jam 1 tiap malam sampai jam 2 baru tidur. Nah, ini mengganggu. Kita lihat kalau orang begadang itu begadang, apalagi begadang tiap malam, ya. Nah, ini rusak. Salah satu penyebab hati, lever, limpa itu adalah begadang setiap malam. Waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu pakaian bagimu. Waja'alna naumakum subata. Nah, itu Allah jadikan tidur kita itu tempat istirahat. Nah, malam itu istirahat. Yang kurang-kurangnya 3 jam itu kita manfaatkan untuk istirahatkan diri kita dari lelah. Nah, lalu setelah itu baru kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Rasulullah itu lai seorang pemuda yang bersemangat, aku tidak tidur-tidur lagi, kan? Beribadah sepanjang malam. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mata punya hak, ya. Badan punya hak. Tunaikan haknya. Nah, begitu ikhwas sekalian. Nah. Apa maksudnya? Hatta ya'lam ma yaqul, sehingga dia mengerti apa yang dia baca. Ai falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Nah, ini maksudnya. Ini riwayat Bukhari. Sehingga artinya dia segera tidur sehingga dia segera tidur, mengetahui apa yang dia baca. Waqad jaa dzakara sabab fi dzalik, ya. Sungguh telah datang sebab yang demikian itu seperti apa yang dikuatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fayasubbu nafsahu. Nah, itu sebabnya. Riwayat Bukhari nomor hadis 209. Baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Aisyah, apabila salah seorang di antara kalian itu, ya, dia selang salat, ya, kemudian mengantuk, maka hendaklah dia itu tidur. Nah, segera tidur. Hatta yadhhaba anhu naum, sehingga pergi dia untuk tidur. Segera tidur kalau latih bukan tuk tadi. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Karena sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian sedang salat sementara dia dalam kondisi mengantuk, ya, la yadri, ndak tahu nyo apa nan inyo baca.
ataukah mungkinnya beristighfar, atau sedang mencaci dirinya, kata Rasulullah. La yadri la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsahu. Tidak tahu apa yang dia baca. Ataukah dia beristighfar, ya, atau dia sedang mencaci dirinya. Nata baca apa yang tidak ingat, apa tidak tahu apa yang dia baca. Ini salah satu sebab agar kita, ya, dalam kondisi mengantuk segera untuk tidur. Jangan paksakan kita untuk sholat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, waqad yahsulu hadzal fi qiyamil lail. Waqad yusadifu sa'atan ijabah fayadu ala nafsihi wa huwa la yadri. Ini terjadi padahal kondisi sholat qiyamul lail. Banyak terjadi, ikhwas sekalian. Ya, apabila kita paksakan diri kita untuk sholat qiyamul lail dalam kondisi sedang mengantuk. Waqad yusadifu sa'atan ijabah. Mungkin ketika itu saat-saat diijabahkan doa kita oleh Allah. Sementara kita sedang mengantuk. Kondisi sedang doa diijabahkan. Sementara kita ngantuk berat dan berdoa pula kepada Allah. Tidak tahu mungkin yang kita baca itu mencelakakan diri kita. Ini, ya. Fayadu ala nafsihi wa huwa la yadri. Maka dia mungkin berdoa kepada Allah untuk dirinya sementara tidak tahu apa yang dia minta. Tak minta ni indah-indah pokoknya, indah. Ya Allah, cepatkanlah matikan aku, ya Allah. Ya kan itu. Allahumma tawaffani musliman, harusnya, kan? Ya Allah, wafatkanlah aku segera, ya Allah. Kan tersabui di lidah, ya kan? Atau yang lain-lain tersabui, ya. Ini mungkin. Nah, saat itu istijabah, waktu istijabah, waktu hal doa kita dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita berdoa untuk diri kita. Nah, ini maka dilarang, terutama waktu kita sedang solat qiyamul lail. Wa yashmulu hadzal hadis al-faraid aidan idza amana baqaul waqt. Ya. Jadi sempurnalah pelarangan ini, ya, apabila kalau salah seorang di antara kita merasa aman dari kantuknya, maka segera dia untuk solat. Nah, ini dia. Kalau merasa aman, tidak rada nanti sadar dia untuk solat itu, maka boleh dia melaksanakan solat. Nah, itu dia larangan, ya, yang harus kita hindari di poin ke-23 ini, agar kita jangan mengerjakan solat dalam posisi mengantuk. Tunaikan haknya dulu, segera tidur dan niatkan untuk solat. InsyaAllah kalau kita sudah berniat untuk qiyamul lail, maka Allah akan segera bangunkan kita. Masuk kita ke poin 24, ya. Allah yusalliya khalfal mutahaddits au naim. Jadi kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk salat di belakang orang yang sedang berbicara. Orang yang sedang bicara-bicara, kena tu otak-otak itu, awak salat di situ. Ini dilarang. Itu juga akan mengganggu kita untuk khusyuk. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang yang demikian itu. La tusalli khalfan naim aw walal mutahaddits. Jangan kalian solat di belakang orang yang sedang tidur atau di belakang orang yang sedang berbicara. Nah, di belakang orang tidur pun tidak boleh kita solat. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, jadi kalau orang-orang yang bertah di sini adalah li'annal mutahaddits la yalha bi hadithi, karena orang yang sedang berbicara itu kita akan terganggu dengan pembicaraan.
Beko kadang-kadang yang diutanya awak belum enggak. Awak solat menghadap di belakangnya. Nyo muta. Kau terasuk aku ambulo yang dirutai. Ini merusak, mengganggu khusyuk. Maka tidak boleh kita solat. Maka cari posisi yang lain. Ya, kalau kita solat sunnah atau solat yang lain. Nah sampai begitu. Wan naib qad yabdu minhu yalhin. Di belakang orang tidur, Pak, ini mungkin juga akan mengganggu. Beko menginggaunya sedang tidur tuh. Itu salat di belakangnya kan. Atau ada mungkin kata-kata sedang tidur terus kita tidak sadar, ya enggak? Kan lain orang sedang tidur tuh tidak tentu kiceknya. Mengigau. Sabuk indah-indah, ya kan? Atau tidur itu kan ada 3. Mimpi, kondisi itu ya, mimpi. Ada mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan, dan mimpi dari dirinya sendiri. Maka kita tidak dibolehkan solat di belakang orang yang sedang tidur. Berkatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimallah mengatakan, qala Al-Khattabi amma as-salah ila al-mutahadditsina qad karaha Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Ya. Wa dzalika min ajli an la kalamahum yashghulul musalli an salatihi. Ini kitab dalam Aunul Ma'bud jelaskan. Imam Al-Khattabi rahimallah mengatakan, adapun ya salat di belakang orang yang sedang berbicara, sedang mauta-uta, sedang mengobrol, ini sangat dibenci, sangat tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Dan juga tidak disukai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kenapa dilarang? Kenapa tidak disukai oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad? Ya, karena pembicaraan mereka itu nanti akan mengganggu orang yang sholat, ya, an sholati, dari sholatnya. Jadi pembicaraan orang itu akan mengganggu, ya, mengganggu kita sedang sholat. Maka dicari di tempat yang lain agar kita tidak terganggu dengan obrolan atau pembicaraan orang yang sedang berbicara. Ini larangan yang harus kita perhatikan, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana betul-betul salat kita itu betul-betul khusyuk. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjutkan. Tadi yang tidak menyukai kita salat di belakang orang yang sedang tidur, itu adalah diantaranya pendapat Imam Syafi'i dan dikuatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ulama yang lain, dalil pelarangan solat di belakang orang tidur itu didaifkan hadisnya oleh sebahagian ahlul ilm, ya. Itu hadisnya dhaif menurut sebagian mereka. Di antaranya itu adalah Imam Abu Daud dalam kitabnya, dalam kitab sunannya, Kitabus Shalah. Jadi menurut Abu Daud hadisnya dhaif. Dan juga dalam kitab Abwabul Witir bab doa. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yaitu mensyarahkan bab salat di belakang orang yang tidur. Nah, ini tinjauan dari beberapa ulama al-mutaqaddimin tentang salat di belakang orang yang tidur, pendapat mereka, ya. Dan ini ikhwas sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu kepada kita bagaimana khilaf terjadi di antara mereka, ya, sebagai ilmu kepada kita. Seperti juga kata Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, itu bab salat di belakang orang tidur, bab salatu khalfan naim. Dan juga, ya, dalam hadis Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidun muta'arid ala firashihi. Sementara aku, ya, tidur di dalam firash. Itu di kamarnya, tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita lihat, ya, kesimpulan dari Syekh, yaitu dari khilaf yang terjadi di sebahagian ahlul ilmi, maka kesimpulannya adalah apabila salah di orang di antara kita, fa idza umina bidzalika fala tukrus shalah khalfan naim. Nah, walaupun sudah ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu, ada yang
melarang seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ada juga yang membolehkan. Maka di sini kesimpulannya, tarjihnya adalah itu tergantung kepada kita, ya. Apabila kita aman solat di belakang orang tidur, maka tidak, ya, mengapa kita solat. Fa idza umina dzalika fala taqri'u shalah. Nah, kalau seandainya dia merasa tidak terganggu khusyuknya di dalam solat, maka boleh dia solat di belakang orang yang tidur. Nah, di situ untuk mengkomunikasikan terjadinya khilaf di para kalangan ahlul ilmi. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan di poin yang ke-25. Adamul istighal bistaswiyatil hasa. Ya. Ini salah satu juga yang harus kita hindari untuk meraih salat khusyuk kita. Apa itu maksud dengan adamul istighal bitaswiyatil hasa? Itu jangan menyibukkan diri, yaitu untuk meratakan kerikil. Salatnya di mana kira-kira itu? Hah? Pernah bapak-bapak ikhwas sekalian sholat di tepi sungai? Hah? Udah layar leher kan? Awak sholat. Kadang-kadang batu kadang, ya tak? Batu macam-macam kan? Ada kerikil itu kerikil yang besar, ada yang kerikil kecil. Kita sholat tanpa alas. Nah, di sini. Nah, ini bagaimana? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, ya, rawahul Bukhari rahimallahu taala an Muaykib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi rajuli yaswi turab haitsu yasjud qala in kunta fa'ilan fawahidah. Nah, ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang meratakan tanah ketika dia sujud. Ya, apa maksud itu? Dia sujud. Hasil itu diratakan, sebelum sujud itu menempel, dia ratakan lagi. Setelah itu dia bangkit, kemudian dia sujud kembali, diratakan lagi. Itu terus. Maka kalau ingin juga sekali saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi bagaimana yang sunnahnya? Nah, ini kita lihat ikhwas sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamsah wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fawahidah. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu meratakan kerikil atau tanah itu kamu sedang dalam sholat. Kalau ingin juga kamu melakukannya, hendaklah kamu lakukan sekali saja. Nah, ini bagaimana kira-kira hal keadaan orang yang membawa batu dalam sholat? Batu contohnya dimasukkan dalam sakunya, pas sujud balik diletakkan batu, dibatan batu tentang sujud. Itu amalan siapa itu? Orang-orang sih, ya, mencari batu dulu baru untuk sholat sujudnya, ambil lagi, ya kan? Ini salah satu pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hendak juga maka dilakukan sekali saja, ya. Yakni taswiyatul hasaya, itu meratakan kerikil. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illah atau sebab dalam pelarangan ini apa? Wal illatu fi hadzal nahi. Apa illahnya? Illatnya apa? Yaitu al muhafazatu alal khusyu' wa li alla yakthurul amal fi shalah. Itu untuk memelihara agar kita khusyuk di dalam sholat dan jangan melakukan hal-hal yang di luar dia melakukan banyak hal gerakan di dalam sholat. Ini akan mengganggu kekhusyukannya di dalam sholat. Ya, sibuk dia sujud, diratakan lagi, ya. Wal ula idza kana mawdi'u sujudihi yahtaju ila taswiyata falyaswuhu qabla al-dukhuli fi shalah. Ini yang disunnahkan. Betul? Dan lebih utama lagi adalah apabila dia mau sujud, dia lihat itu dulu kondisi kerikil tadi. Kan awak biasa pengalaman tidak? Solat di tepi batang air, ya. Cari kondisi. Nah, apa itu? Kita ratakan dulu sebelum solat. Ratakan dulu batu-batu kerikil tadi. Hendaklah dia perhatikan tempat sujudnya itu. Ya,
kemudian dia ratakan falyasuhu qabla dukhuli fis shalah. Maka dia ratakan sebelum dia masuk dalam sholat. Berarti tidak kita lakukan gerakan itu di dalam sholat. Kan terjadi itu kan. Awak kadang-kadang mau sholat tapi aye, itu kok diratakan. Ini tidak dibolehkan. Itu mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Ya. Nah bagi kita yang sholat kalau di masjid adalah tanah. Ini sholat kadang-kadang kita sholat di lapangan, ya, sholat di tempat-tempat yang ada batu atau kerikil atau tanah dan yang lainnya. Nah juga masuk di sini wa yadkhulu fil karahiyati masil jabhah wal anf. Nah masuk juga larangan ini kata Rasulullah SAW, kata Syekh, ya, yaitu larangan masul jabhah, itu mengusap kening atau hidung. Bahwa kondisinya memberasihan kening atau hidung. Nah kalau lagi pasir, awak sholat di atas pasir misalnya, atau di atas batu atau di atas kerikil, ya, bangkit dari sujud berasihan dulu, sampai begitu, ya. Ini dilarang kita untuk melakukannya. Waqad sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'in wa tin wa baqiya atharu dzalika. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat di atas air. Air becek, tidak? Apa becek itu? Atau tanah. Kemudian Rasulullah SAW sujud, tapi Rasulullah tidak membersihkan jabhahnya atau hidungnya, dibiarkan saja. Wa baqiya atharu dzalika fi jabhatihi, dan tetaplah, ya, bekas itu menempel di kening dan di hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Kenapa? Walam yakun yansaghilu fi kulli raf'in minas sujud. Bi zalati ma'alaqa fil istiqraq fi salati wal khushu'i fiha yansa dzalik. Nah, ini apa? Dan tidaklah dia sibuk, ya, di dalam setiap mengangkat dari sujud itu kerjanya untuk membersihkan apa yang menempel. Nah, di jidatnya apa, di keningnya atau di hidungnya. Dan ini akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Nah, mungkin dia akan lupa, ya, dan sibuk mengurus itu. Nah, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fi sholati sughla. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari juga, sesungguhnya dalam sholat itu sudah sibuk, ya. Sungguhnya kita dalam sholat itu sungguh sangat sibuk. Apa yang sibuk kita? Sibuknya hati dan pikiran kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disibukkan lagi dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang mengganggu kekhusyuan kita di dalam salat. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rawa diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abi Darda berkata, ma ahabba alla hamr ni'am wa ana masahtu makanun jaybi minal hasa. Ya, aku mencintai, bagiku akan mendapatkan unta merah, dan aku, ya, tidak mengusap di tempat, ya, keningku dari kerikil. Nah, jadi dia sebagian salaf seperti juga dikuatkan oleh Fudail bin Iyad, maka para salafus soleh dahulu kariha salafu mashul jabha fi shalah qabla insiraf. Nah ini juga, ya, sebahagian ulama salaf itu membenci untuk mengusap kening di dalam sholat sebelum bangkit. Pernah ikhwah sekalian melihat orang setelah salam, tidak, bagi itu, ada 3 kali Pak, ya. Itu apa? Kalau ditanya kepada apa itu, dari mana datangnya? Antum tahu enggak dari mana datang itu? Ada yang tahu? Kenapa mereka setelah sholat itu kusuk keningnya? Nah, ada di dalam buku tasawuf itu. Apa katanya? Itu datang riwayat dari kisah Nabi. Coba tahu. Nabi
Ayub, dia sudah sholat itu kemudian jatuh ulat-ulat dari kepalanya. Kemudian dimasukkan lagi ke atas. Itu filosofinya ya. Jika kita lihat mereka itu sebelum salam bangkit, langsung sudah salam langsung ditempel keningnya. Itu adalah salah satu perbuatan mengada-ada atau perbuatan bid'ah yang tidak ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sujud. Banyak antum lihat ya, sebelum bangkit dari tempat tempat duduknya, dia sujud baru bangkit. Kadang lama pula sujudnya. La sujud tilawah wala sujud qiraah. Wala sujud syukur, ya. Tidak sujud syukur, tidak sujud tilawah, atau tidak sujud sajadah. Itu sujud apa? Tanya sama dia, tidak tahu pula dia sujud apanya. Yang penting sujud. Ya. Banyak kita lihat. Ini orang-orang. Itu dalam kitab Talbisul Iblis, ya. Jelaskan itu. Ini salah satu wiswas syaitan kepada orang yang sedang sholat. Wiswas syaitan, ya, dia bangkit itu sujud dulu baru berangkat untuk beranjak dari tempat duduknya. Banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, begitulah ikhwas sekalian yang ibadah tanpa ada dasarnya. Ya. Wa kama annal musalli yanbaghi an yataharas mimma yusghiluhu an salatihi kama marra fi nuqat as-sabiqa faqadzalika alaihi an yatazima bi adami tashwis alal musallin. Ya. Sebagaimana juga orang yang salat hendaklah dia ya untuk menghindari hal-hal yang akan menyibukkannya dalam salat seperti yang telah kita sebutkan yang pembahasan sebelum ini, dan juga jangan dia terpengaruh atau terganggu dia dengan waswas atau mengganggu orang lain saudaranya. Bi adami taswis alal musallil akhar. Hendaklah dia jangan pula mengganggu orang lain atau saudaranya yang sedang sholat dengan waswas yang dia lakukan. Apa itu? Ini poin 26 ini. Di masjid kita ini ada nih, ya. Apa ya? Udah ditegur tapi tidak mau, tidak paham. Apa itu di poin 26? Ada mutashwish bil qiraah alal akharin. Ini. Jangan ya memberi was-was dengan bacaan kepada saudara. Ke salat berjamaah kita tapi baca ya, ini mengganggu saudara kita. Kadang saudara kita ingin kusuk, tapi karena bacaan kita itu keras, pacah lo penganawa, enak. Bacoinyo lah nana pula. Apalagi imam itu, imam lo memberi was-was kepada jamaah. Maka miku memang harus kadang-kadang hati-hati lo. Itu kadang terdengar suara imam, ya, ini terganggu khusyuk dalam sholat. Sampai itu. Jadi kita tidak boleh mengganggu saudara kita dengan wiswas bacaan kita itu. Ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ala inna kullukum munaji rabbahu, fala yu'dhina ba'dukum ba'dha wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din fi qira'ah au qala fi shalah." Ini riwayat Ibu Daud. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna kullukum munaji rabbahu. Ketahuilah bahwasanya setiap kalian itu sedang solat, sedang munaji rabbahu. Apa itu? Sedang bermunajat kepada Allah. Masing-masing kita solat itu sedang menghadap Allah. Ya, kita fokus. Ya, kalau tentara berbaris bagi rupa. Apa yang dengan tu? Perhatian ni ke mana? Perintah komandan. Kalau tidak terangan juga bah, melatih pelor tu kayaknya kan. Ini dia tidak boleh diganggu, fokus. Begitu kita sedang sholat tu, kita sedang fokus, sedang munaji, sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fala yu'dzaina ba'dukum ba'dha. Maka janganlah salah seorang di antara kalian itu mengganggu saudaranya yang lain. Ya, kok kadang risih lo apa? Enggak. Pala cara ledit. Awak ada kayaknya lo kan? Aku tipu lah. Awak sedang sholat tipu ya. Tipu lo si pula lah rusak lo sholat awak. Itu butuh kesabaran juga kita untuk menyampaikan saudara-saudara kita itu tentang ilmu, gitulah ya. Dengan hikmah.
Ini kata Rasulullah, wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu meninggikan ya suaranya dalam bacaan. Kau sama-sama jemaah imam lai ya. Beko tadangalo baca nawak tu sama jemaah semua saudara awak kiri kanan. Ini mengganggu kekhusyuan saudara kita sedang sholat. Apalagi rakaat ketiga, rakaat keempat, ya, atau sedang kita sujud, ruku dan segala macamnya. Jadi cukup kita sendiri yang mendengarkan. Ya, ini mengganggu. Sampai begitu. Ya. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Nah, ini baca Quran nih. Janganlah salah seorang kalian di antara kalian itu meninggikan bacaan Al-Quran, membacakan atas bacaan Al-Quran, meninggikan suara untuk pembacaan Al-Quran. Maksudnya kita sedang sholat berjamaah. Nah, ini dia. Sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yaitu mungkin pada pembahasan kita di malam hari ini, insyaallah taala kita akan masuk pada pertemuan berikutnya, itu larangan kita berpaling atau menoleh di dalam sholat. Ini yang mungkin ada beberapa hal tadi yang kita bahas. Ini poin ke-22 tadi apa? 3 poin yang 22 tadi, agar kita jangan sholat dalam keadaan menahan buang air mana? Hakin dan hakib. Hakin itu menahan buang air kecil, menahan buang air besar, hakib. Kalau seandainya kita sedang sholat, kemudian kita datang ini keadaannya, bagaimana keadaannya? Kita sedang sholat, datang buang hajat, maka kita putuskan sholat. Ya, jangan mengganggu kita dalam sholat. Nah, kemudian juga yang ke-23 poinnya tadi apa? Larangan Rasulullah SAW. Belum. Jangan sholat dalam posisi sedang mengantuk. Jadi kalau kita sedang mengantuk, bagaimana keadaan kita? Maka kita kerjakan tidur dulu, baru sholat. Terutama kalau kita sholat malam, qiyamul lail, atau dalam kondisi kita sedang letih atau capek, ya, sholat. Nah, begitu juga nanti sholat tarawih. Ya, kalau kita letih itu capek, tidur dulu, baru kita sholat. Nah, kalau bisa, ya, ini kejuhud. Kenapa? Apa ilahnya? Tadi kita sebutkan. Kenapa dilarang kita oleh Rasulullah SAW agar tidak sholat dalam keadaan kondisi mengantuk? Apa ilahnya? Sebabnya? Tidak fokus kepada apa yang dia baca. Tadi disebutkan ada waktu istijabah. Waktu mana itu istijabah itu? Waktu dijabahkan doa kita oleh Allah, waktu malam, ya, sepertiga malam terakhir. Kemudian kita berdoa, tidak tahu apa yang kita minta. Nah, mungkin doa itu akan mencelakakan diri kita. Maka kita dilarang untuk sholat. Nah, setelah itu apa lagi? Dilarang kita sholat di belakang orang yang sedang berbicara atau sedang tidur. Ada dua. Tapi dalam sholat tidur tadi ada akwal, perkataan para ulama, ada yang mendhaifkan. Siapa yang membenci sholat di belakang orang tidur? Imam siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa kita dilarang sholat di belakang orang yang tidur? Masya Allah, barakallahu fiik. Karena bisa jadi orang yang sedang tidur itu mengganggu kita dan mungkin dia menggigau. Dan larangan kita sholat di belakang orang yang sedang berbicara.
mengganggu kekhusyuan. Terlebih lagi dia membicarakan kita karena dia sedang berbicara. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Pembahasan pasan yang terakhir. Ini murojaah. Kalau guru itu gitu, Pak, ya. Kita belajar. Nah, yang terakhir larangan. Nah, itu intinya, Pak. Tapi yang larangan pertamanya, Pak, adamu taswiyatal hasa. Apa terjemahan tadi itu? Ada yang catat? Dilarang? Belum. Belum, itu ujungnya itu. Dilarang menyapu atau meratakan pasir atau batu. Wah, ya. Kalau kita mau menyapu atau meratakan juga, berapa dibolehkan oleh Rasulullah? 1 kah? Di dalam sholat 1 kah? 1 kali. Kalau dalam sholat, di luar sholat boleh. Ada larangan Rasulullah. Boleh kita meratakan tempat sujud kita sebelum sholat. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum sholat diratakan tempat sujud kita agar kita tidak terganggu khusyuk kita di dalam sholat. Kemudian setelah itu apa lagi? Larangan mengusap jidat atau kening atau mengusap hidung. Dengan apa itu? Dengan tanah atau sesuatu yang menempel di kening kita. Maka kita biarkan. Karena Rasulullah SAW pernah dia sholat di mana? Di air becek, di tanah becek dan di tanah. Dia biarkan. Nah, ikhwas sekalian Allah, ini poin-poin penting yang mungkin kita banyak melakukan. Terkadang situasi ini menimpa kita dalam situasi tertentu, ya. Mungkin kita sedang safar, mungkin kita sedang rihlah, mungkin kita sedang bepergian di tempat yang enggak sepi. Ini akan sesuatu saat akan menimpa kita. Maka ini yang kita butuh keterangan tentang dalil dari agama kita yang mulia ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin demikian penjelasan kita ya, ada pertanyaan, Pak? Silakan. Ya, fadhal. Masya Allah, tabarakallah. Hadis yang sahih datang dari Rasulullah SAW bahwasanya disunnahkan pada pagi Jumat dalam subuh salat fajar itu adalah kita membaca 2 surat. Ya, Pak, ya, 2 surat. Bukan dipenggal suratnya, tapi 2 surat, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Nah, ini sunnah. Tetapi sebagian ulama mengatakan membenci, karaha lazimu kullal yumah, yaitu melazimkannya di setiap pagi Jumat. Kan beda tuh, ya. Melazimkan itu harus setiap hari Jumat harus baca surat Sajadah. Ini tidak boleh. Nah, ini juga kita hadir dalam majelis Ustaz kita, Ustazuna Abdul Hakim bin Amin Abdad, beliau katakan itu, ya, sunnah tapi tidak kita lazimi setiap hari Jumat. Boleh sesekali dan bukan sunnah, ya. Ini itu untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Ada di sebahagian masjid di saudara-saudara kita ini, bahkan ini jatuh hukumnya kepada wajib pada waktu sholat fajar yaumul Jummah itu sholat surat saja. Dan juga ada lagi hadis yang lain bahwasanya disunnahkan kita membaca surat Al-Jumu'ah, surat Jum'ah. Nah, ini kita ditukar-tukar dia, dan diganti dengan surat-surat yang lain. Nah, itu Pak sunnah, ya, yang harus kita hidupkan. Nah, nanti ada pula sebagian masjid yang tidak pernah membaca surat sajadah. Mungkin imamnya tidak hafal-hafal, Pak. Ya. Wallahu taala alam, itu ya, Pak, ya. Masih ada? Sebelum kita tutup. Masya Allah. Nah, ini ya hal untuk yang merusak atau mengganggu kita, menyakiti kita, maka ini boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan, tapi tidak berulang-ulang, ya. Dan ini juga berkaitan dengan misalnya ada ular, ya,
Yang datang kita, apakah kita biarkan? Maka kita dibolehkan membunuh ular tersebut. Ya, kalajengking, bahkan itu ada 5 jenis ya hewan yang kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Nah, kalau nyamuk itu mengganggu konsentrasi kita, dia sudah menggigit kita, kita tahan. Nah, ini juga mengganggu kusuk, ya, digigit, nah, kita terasa dibunuh, ya. Tapi jangan berulang-ulang, kan ini lagi berulang-ulang jatuh, ya. Ini mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Maka untuk menghindarinya sekali bahkan dimulihkan. Wallahu taala alam. Masih ada sekaitan penjelasan tadi? Pas? Ya, kalau tidak ada berarti demikian. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat kepada kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anda sendiri dan syaitan. Kita mohon ampun. Kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.